Bismillahirrahmanirrahim. 144 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qad naro taqol. Apa itu? Taqol apa? Qad naro taqol wajhika bis sama. Falan waliyan kibalatan tardoha fawalli wajhakal masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mawallahu bighafilin amma ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad naro, sungguh-sungguh kami melihat. Jadi qadnya itu litahqiq. Litahqiq itu artinya untuk menguatkan atau membenarkan. Jadi benar-benar melihat gitu. Qad naro, sungguh kami melihat taqallaba membolak-balikkan tasarrufa artinya memalingkan wajhika wajahmu fis samai ay jihatin ke arah as-samai langit. Jadi Nabi Muhammad itu setiap mau ke masjid ya, karena beliau mengharapkan bahwa menghadap kiblatnya itu ke arah Ka'bah ya, lebih senang ke arah Ka'bah daripada ke arah Baitul Maqdis. Jadi setiap mau ke masjid, keluar dari rumah itu kepala Nabi itu melihat ke langit, bolak-balik itu ke arah Baitul Maqdis, ke arah Ka'bah. Pengennya Nabi segera mendapatkan perintah dari Allah agar kiblatnya itu dipindah lagi ke arah Ka'bah, tapi beberapa lama belum turun perintah itu. Jadi taqallaba wajhika fis sama. Jadi wajah Nabi itu menengadah ke langit, berpaling ke arah Baitul Maqdis, lantas berpaling ke arah Ka'bah dengan harapan turun perintah dari Allah, kiblatnya itu kembali ke arah Ka'bah. Mutoli'ah artinya oh iya betul. Mutatoli'ah artinya nunggu-nunggu ilal wahyi. Mutatoli'ah artinya menunggu-nunggu ilal wahyi terhadap wahyu. Wa mutasyukon dan rindu lil amri akan perintahnya Allah bis balil Ka'bati dengan menghadap ke Ka'bah. Jadi sangat rindu. Jadi wa mutasyukon itu sangatlah rindu lil amri perintahnya Allah bi istiqbalil Ka'bati menghadap ke arah Ka'bah. Jadi Nabi itu setelah dari rumah tengok antara Baitul Maqdis dan Ka'bah. Karena sudah rindu, Nabi lebih senang kiblat itu menghadap ke Ka'bah, menunggu-nunggu perintah dari Allah, ya ini menunggu wahyu. Dan ada nabi yawattu lebih senang zalika yang demikian itu li'annaha karena sesungguhnya Ka'bah kiblatu Ibrahim, kiblatnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sesudahnya itu kiblatnya itu semuanya mengarah kepada Ka'bah. Nah, baru setelah Nabi Musa itu ke Baitul Maqdis. Jadi karena apa alasannya? Ya lebih rindu aja, lebih senang kiblatnya Nabi Ibrahim.
Kenapa zaman Nabi Musa itu Baitul Maqdis? Ya karena Nabi Musa itu diutus kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel yang ada di Baitul Maqdis. Wali annahu dan karena sesungguhnya Ka'bah ada lebih menarik ila islami kepada Islam al-Arabi bangsa Arab. Nah, seandainya menghadap ke Ka'bah pun nanti bangsa Arab juga lebih tertarik masuk Islam. Karena apa? Bangsa Arab itu terletak di mana Ka'bah itu berada. Sehingga kalau seandainya Allah memerintahkan kiblatnya pindah ke arah Ka'bah, nanti diharapkan bangsa Arab itu lebih tertarik berbondong-bondong masuk kepada Islam. Falanuwalliyannaka maka sungguh berpalinglah kamu Muhammad. Dan waliyannaka artinya kamu berpaling kiblatan ke arah kiblat tardoha yang ridho, tardoha yang ikhlas Nabi, tuhibuha artinya mencintai ke arah kiblat. Fawalli maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad. Istaqbil artinya hadapkanlah fis sholati di dalam sholat satron ke arah al masjidil harami, ke arah masjidil haram. Nahwan sepertinya, ya, nahwa ini hanya penjelasan. Jadi hakikatnya Nabi Muhammad itu lebih ridho, lebih ikhlas dan mencintai wajah itu menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah itu lebih disukai, lebih disenangi. Ail Ka'bati artinya mengarah kepada Ka'bah. Jadi perintahnya itu syatrul Masjidil Haram, ke arah satroh itu arah Ka'bah ya, ke arah Ka'bah. Jadi artinya yang penting ke arah aja, tidak harus pas Ka'bah. Jadi kalian jangan fanatik ya, bawa yang kompas ya. Wow, itu harus lurus, sholat kita harus lurus ke arah Ka'bah. Kalian jangan fanatik. Ka'bah itu luasnya berapa? Kurang lebih hanya ya 40-50 meter ya. Itu ya pas 40 aja. Kalau lebih dari 40 orang itu udah keluar dari Ka'bah. Jadi wajah kita misalkan ada panjang ya, masjidnya luas. Nah, lebih dari 40 orang, itu berarti orang yang 41 itu udah keluar dari arah Ka'bah. Jadi hanya arah, bukan harus pas Ka'bahnya. Jelas ya? Jadi kalau harus pas Ka'bahnya nggak mungkin. Misalkan Masjid Al-Jabar itu kan luas sekali ya, apalagi Istiqlal itu satu saf itu berapa ratus itu. Nah, yang 40 orang pertama aja yang lulus Ka'bah itu. Selebihnya itu udah keluar dari Ka'bah. Ya. Jadi jangan fanatik harus menghadap Ka'bah. Wah, ini pokoknya kiblatnya harus bener, bagus. Ya, bagus masjid itu kiblatnya harus benar. Tapi jangan fanatik. Yang penting arah. Jadi Quran itu istilahnya arah, satroh Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Tidak pas ke Masjidil Haram, tidak pas ke Ka'bah. Jadi bahasanya satroh itu arah ya, bukan pas. Menghadapnya sholatnya itu ke arah Masjidil Haram, artinya ke arah Ka'bah. Tidak pas Ka'bahnya, tapi mengarah ke Ka'bah. Namanya mengarah itu kan bisa lurus, bisa enggak ya. Seperti orang yang menembak itu harus pas sasarannya, itu harus mengarah ke pas sasaran. Ya nembak edor gitu. Kadang-kadang berhasil tepat sasaran, ya, kadang-kadang tidak. Tapi arahnya pasti semuanya benar ke arah sasaran. Apakah kena atau enggak, ya itu gimana takdir. Nah, jadi kalian jangan fanatik. Pokoknya harus lurus sholat itu ke arah Ka'bah, enggak mungkin. Nah, kalian sholat ada 100 orang, kalian paling pinggir, itu udah melenceng dari Ka'bah, udah otomatis. Seluas Ka'bah itu berapa orang? Antara 40 sampai 50 orang. Selebihnya pasti melenceng dari Ka'bah.
Ya kalau semuanya lurus ya bentuk apa? Dibentuk apa? Lurus saya kayak orang baris memanjang gitu. Ya, 40 orang memanjang, jadi masjid itu pas 40 orang ya, safnya itu memanjang. Ya, tapi kan habisin tempat deh. Menghabiskan tempat nggak mungkin. Ya. Jadi kalian jangan fanatik ya. Dalam Al-Qur'an sendiri syatra Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Bahasanya tidak pas ke Ka'bah tapi ke arah. Ya, seandainya pas ya nggak mungkin. Ya. Ada 60 orang ya, yang sebagian ada yang melenceng dari Ka'bah, tapi arahnya sama ke Ka'bah. Jadi Nabi itu lebih seneng ke arah Ka'bah itu apa? Alasannya dulu Nabi Ibrahim kiblatnya itu ke arah Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayil Ka'bah artinya Ka'bah. Wahai tsuma kuntum. Wahai tsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada. Khitabun, adapun yang diajak bicara oleh Allah ini lil ummati, bagi umatnya, ya umat Islam. Dimanapun kalian berada, kata Allah, fawallu, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah kalian semua, fis sholati, di dalam sholat, satrohu, ke arah Ka'bah. Jadi kalian kalau mau sholat nggak usah bawa apa namanya kompas ya, supaya pas Ka'bahnya, nggak perlu. Karena bahasa Quran itu satroh itu arah, bukan pas Ka'bah, itu bukan, nggak ada. Jadi Quran, hadis itu nggak ada yang mengajarkan kita pas Ka'bah, tapi ke arah Ka'bah. Jelas ya, nggak usah fanatik. Syukur-syukur pas ke arah Ka'bah itu lebih baik. Tapi nggak mungkin kalau jamaah di masjid itu, tidak akan mungkin semuanya itu pas semua mengarah ke Ka'bah. Jadi dimanapun tempat ya, kalian, makanya kalau kita di Indonesia ya, Ka'bah itu di mana? Arah barat. Makanya kiblat kita arahnya ke Ka'bah, berarti menghadap ke barat. Kalau Madinah itu sebelah utara Mekah, berarti arah kiblatnya menghadap ke selatan. Jadi dimanapun tempat kalian harus mengarahkan setiap sholat itu ke arah Ka'bah. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang banyak, utul kitabah yang telah diberikan kitab. Kalau orang Islam ya artinya kitab Al-Qur'an, la ya'lamuna, sungguh pada mengetahui, annahu sesungguhnya Ka'bah, ayatawali artinya menghadap, ilal Ka'bati, kepada Ka'bah. Jadi orang Islam itu pokoknya menghadapnya ke Ka'bah, udah tahu semua lah. Karena di Quran diperintahkan fawallu wajhaka ila Ka'bah. Nih, di sini bahasanya apa? Bahasanya yakni fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi ke arah. Jadi bukannya pas tapi ke arah. Kita nggak boleh fanatik, harus pas Ka'bah, itu justru salah. Karena bahasa Quran pun syatrah itu arah Ka'bah, bukan pas Ka'bah. Al-haqqu yang benar, ats-tsabitu pendapat yang kukuh, mir rabbihim dari Tuhan mereka. Lama fi kutubihim, lama keterangan fi kutubihim, fi kutub, di kitab-kitab mereka. Minnatin nabi dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi telah banyak keterangan di kitab-kitab sunnah Rasul Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, hadis-hadis, bahwa ya sudah jelas kalau sholat itu menghadap kiblatnya itu ke arah Ka'bah. Jadi bukan mengarah pas Ka'bah, itu bukan, ke arah Ka'bah. Min na'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu dari sesungguhnya Nabi yatahawalu berpindah ilaiha, kepada Ka'bah. Jadi sesungguhnya Nabi itu berpindah-pindah, dulu kiblatnya menghadap Ka'bah, pindah ke Baitul Masjid, ya tahawalu berubah lagi pindah ke
Ka'bah. Semuanya itu bukan kehendak Nabi, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan yang terakhir itu. Kalau dari Baitul Maqdis ke Ka'bah lagi, yang pertama ya Nabi senengnya ke arah Ka'bah. Yang kedua, supaya orang bangsa Arab itu lebih mudah masuk Islam karena kiblatnya ke arah Ka'bah. Yang mana Ka'bah itu terletak di bangsa Arab, di tengah-tengah kaum bangsa Arab. Sehingga kemungkinan orang Arab itu lebih mudah untuk masuk Islam. Wa mawwahu dan tidaklah Allah bighafilin akan lupa amma dari sesuatu ya'maluna yang orang banyak kerjakan. Jadi Allah itu tidak akan lupa terhadap hambanya yang telah beribadah, yang telah amal yang telah dikerjakan. Jadi yang sewaktu menghadap ke Baitul Maqdis pun Allah nggak lupa, pasti yang beramal soleh akan diberikan balasan oleh Allah, yakni pahala masuk surga. Yang tidak ikut kepada amalan Nabi, yang tidak beribadah kepada Allah tentu masuk neraka. Allah itu tidak lupa. Jadi tetap walaupun dirubah kiblat yang lalu-lalu tetap akan mendapatkan pahala. Wa mawwahu bighafilin amma ya'malu. Dan Allah tidak akan lupa terhadap amal-amal yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Bitai dengan dibaca tak, ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin. Apa ini yang dibaca taknya apa? Amma ya'malun atau amma ta'malun. Jadi dibaca ya'malun boleh, ta'malun boleh. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, min imtithal amrihi, dari melaksanakan semua perintahnya Allah. Wabil ya'i, dan juga boleh dibaca dengan ya. Ail Yahudi, artinya orang Yahudi, min ingkari amril kiblati, dari mengingkari perintah arah kiblat. Walain ataital ladina utul kitaba bikulli ayatim tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Walain, lamnya itu lam qasam. Jadi lam qasam itu sangat dan sungguh. Walain ataita, dan sungguh-sungguh telah aku memberikan kepadamu, gitu. Jadi bukan hanya ini untuk meyakinkan bener orang geus berek ka maneh ya, bener itu artinya untuk lam qasam, untuk untuk meyakinkan. Walain ataita, dan sungguh-sungguh aku telah memberikan kepadamu alladzina, orang banyak, utul kitabah, telah memberikan kitab, bikulli ayatin, dan setiap-tiap ayat, ala sidqika, sebagai bukti atas kekuasaan Allah. Fi amril kiblati, di dalam perintah kiblat, ma sesuatu ittabi'u, yang mereka orang banyak mengikuti. Ayat matabi'u, orang banyak tidak mengikuti. Tabi'una, artinya orang banyak itu tidak mengikuti. Wahai Muhammad, qiblataka, kiblatmu. Jadi walaupun sudah diperintahkan di dalam kitab, sebagai bukti tanda kekuasaan Allah, tapi banyak juga orang Yahudi itu tidak mau mengikuti kiblatnya Muhammad.
Ainada, karena ingkar. Ya orang Yahudi ya sebagian besar itu mengingkari yang tadinya udah percaya kepada Nabi Muhammad. Waktu kiblatnya ke Baitul Maqdis, begitu kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah, akhirnya mengingkari, keluar dari Islam. Gengsi mereka. Oh, nenek kakek moyang mereka kan kiblatnya Baitul Maqdis. Kenapa dipindah lagi ke Arab? Berarti meninggalkan, menomarduakan Baitul Maqdis. Tersinggung, akhirnya mengingkari, keluarlah dari Islam. Wama anta dan tidaklah ada kamu, wama anta dan tidaklah kamu bitabiin dengan mengikuti qiblatahum, kiblat mereka. Nah, Nabi Muhammad pun juga tidak mengikuti kiblatnya orang banyak, orang Yahudi, karena perintah mengarah ke Ka'bah sudah datang. Orang Yahudi menghendaki kiblatnya jangan dirubah. Orang Yahudi sebagian besar banyak enggak mau mengikuti kiblatnya Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak mau mengikuti kiblat mereka orang Yahudi, yakni ke arah Baitul Maqdis. Qat'u li tam'ihi, qat'u li tam'ihi, qat'un putus li tam'ihi karena keinginan Nabi fi islamihim di dalam Islam mereka, wa tam'ihim dan keinginan orang Yahudi fi audihi karena mengembalikannya Nabi ilaiha kepada Ka'bah. Jadi orang Yahudi itu frustasi. Nah, karena keinginan Nabi ke arah Ka'bah kiblatnya ke orang Yahudi Bani Israel, keinginannya tetap merekedeweng kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Jadi ini putus. Wa ma ba'duhum dan tidak lama sebagian dari mereka bitabi'in mengikuti kiblatan ba'din, kiblatnya sebagian orang. Jadi sebagian mengikuti, sebagian tidak. Al Yahudu artinya orang Yahudi, kiblatan Nasoro, kiblatnya orang Nasrani. Bil aksi dan sebaliknya. Jadi masing-masing ada yang mengikuti, ada yang enggak. Orang Yahudi ada yang mengikuti, ada yang enggak. Orang Nasrani ada yang mengikuti, ada yang enggak. Jadi berkebalikan. Wala ini tabata dan sungguh-sungguh kamu mengikuti Muhammad ahwaahum apa ini artinya ahwaahum? Allati yad'unaka ilaiha ahwaahum. Wala ini tabada sungguh-sungguh kamu Muhammad mengikuti ahwaahum keinginan mereka, allati yad'unaka dan sungguh-sungguh kamu, wala ini tabata dan sungguh-sungguh mengikuti kamu Muhammad ahwaahum keinginan mereka, allati yad'unaka yang mengajak kamu ilaiha kepada kiblat mereka, mim ba'di ma ja'aka dari mimba dima dari sesudahnya sesuatu ja'aka yang telah datang kepadamu minal ilmi dari ilmu ya, kepada Muhammad. Al wahyu artinya perintah, wahyu ya, perintah untuk merubah kiblat. Innaka sesungguhnya kamu idza laminad dzalimin, innaka sesungguhnya kamu idza laminad dzalimin, ai bimakna ini taba'tahum sesungguhnya mengikuti mereka fardhon
sekiranya wajib la minadz zalimin, dari sebagian orang yang zalim. Jadi sebagian mengikuti ya ajakan Nabi Muhammad untuk pindah kiblatnya, sebagian mengingkari. Nah, yang mengingkari itu termasuk orang yang zalim. Sedangkan yang mengikuti atau tetap termasuk umatnya Muhammad, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, perintah kiblat itu syatrah. Jadi bukan pas menghadap Ka'bah, tapi ke arah Ka'bah. Jadi kalian jangan fanatik nanti ya, boleh-boleh saja ya kalau mendirikan masjid pakai kompas, bener nggak mengarah kiblatnya itu ke Ka'bah ya. Kalau pas ya nggak apa-apa, tapi pas sholat itu jangan fanatik, kita sulit kemana-mana harus bawa kompas tuh ya. Berarti itu fanatik. Hendaklah kita ummatan wasato. Wallahu a'lam bishawab.